Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan bahas buku kumpulan kosakata muhadasah untuk pemula ya. Buku ini berisi kumpulan kosakata yang bisa digunakan untuk percakapan atau melakukan percakapan bahasa Arab. Dan kosakata yang ada dalam buku ini semuanya berkaitan dengan isim ya. Jadi isim ada yang nanti berkaitan dengan keluarga, profesi, anggota tubuh dan lain sebagainya. Ya, dan buku kosakata muhadasah ini adalah kutipan dari buku yang sudah lebih dulu terbit, yaitu Kosakata Percakapan Bahasa Arab. Kalau di buku ini itu ada contoh penerapannya dalam percakapan dan juga di situ dijelaskan cara mengajarkannya. Kemudian bagian kosakatanya itu ya saya buat menjadi buku saku seperti ini ya, supaya bisa dibawa kemana-mana ya, mudah untuk dibawa kemana-mana, bisa dikantongin ya, karena para pemula itu ya, para pemula yang ini bisa percakapan bahasa Arab itu, maka modalnya itu diantaranya dia harus banyak kosakata. Dan supaya memudahkan para pemula untuk menghafal kosakata, maka sengaja dibuat buku saku seperti ini untuk kosakatanya, agar nanti ya kemana-mana bisa dibawa. Dan kalau ada waktu luang, misalnya sambil naik kendaraan, naik kereta misalnya, atau sambil menunggu di stasiun, ini bisa sambil baca buku ini ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab 1 ya, kosakata yang berkaitan dengan apa-apa yang ada di sekitar kita atau benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Bab 1 nih, benda di sekitar kita ya. Ma haulana ya, ini ma apa-apa, haulana di sekitar kita, apa-apa yang ada di sekitar kita ya. Sebenarnya antum bisa baca sendiri ya di sini, cuman ya nggak masalah ya, kita baca bersama di sini ya. Baitun rumah, ghurfatun kamar. Ya, kalau antum mengajar di kelas ya bisa sambil dibaca bareng-bareng, misalnya baitun bareng-bareng, rumah gitu, ghurfatun kamar. Jadi dibagi dua kelompok ya, satu menyebutkan bahasa Arabnya, yang satu menyebutkan bahasa Indonesianya. Kemudian sebaliknya nanti satu menyebutkan bahasa Indonesia, misalnya rumah, baitun, kamar, ghurfatun, seperti itu. Kemudian kursiyun, kursi, tawilatun, meja ya, meja bisa juga bahasa Arabnya itu maktabun, meja. Misbahun, lampu ya, sa'atun, jam, babun, pintu, nafizatun, jendela, saubun, baju, sirwalun, celana, na'lun, sendal, hizaun, sepatu, jawalun, HP. HP bisa juga bahasa Arabnya itu hatifun ya, hatifun. Saya tulis di sini ya, hatifun, hatifun, atau bisa juga mahmul ya, mahmulun, HP juga artinya. Kalau tadi tawilatun bisa juga ya, maktabun ya, maktabun itu artinya meja. Kemudian mihfazatun, dompet, ada juga yang membaca mahfazatun, dompet. Kemudian ya, selanjutnya di sini darajatun, sepeda ya, darajatun, sepeda, masjidun, masjid, atau ke kiri ya, darajatun, sepeda, sayyaratun, mobil ya. Kalau sepeda motor itu darajatun nariyatun, darajatun nariyatun, ada di buku ini nanti disebutkan ya, itu sepeda motor. Tapi kalau sepeda biasa itu darajatun hawaiyatun ya, ada di buku ini nanti disebutkan. Kemudian masjidun, masjid, madrasatun, sekolah, bustanun, kebun, syajaratun, pohon. Nah, ini contoh-contoh benda yang ada di sekitar kita. Tentunya benda yang ada di sekitar kita ini menyesuaikan dengan posisi kita sekarang. Jadi nanti ya, untuk mempraktekkan bab 1 ini, antum ya lihat posisi antum sekarang di mana. Kalau misalnya saya sedang di ruang belajar, atau di sini di ghurfatul julus ya, di ruang keluarga, di ruang belajar. Maksudnya ruang tempat saya di sini belajar dan mengajar.
ada di sekitar saya itu pertama ini nih, saburatun, saburah. Kemudian ini qalamun. Nah, nanti ya mempraktekkan bab 1 ini kita sambil menggunakan isim isyarah, kata tunjuk. Ya, untuk yang dekat misalnya pakai ya haza dan hazihi. Ya, haza dan hazihi. Kalau haza untuk muzakkar, hazihi untuk muannas. Kalau jauh nanti ya zalika, zalika untuk muzakkar, dan tilka. Ya, tilka untuk muannas. Ya, kalau di buku yang ini nih sudah saya kasih tahu juga ya pembahasan tentang isim isyarah. Kata tunjuk sudah saya jelaskan juga di sana. Ya, jadi cara mempraktekannya ya sekarang kita sedang berada di mana nih? Ya, saya di ruang keluarga misalnya atau di tempat belajar. Di sini ada di sekitar saya, oh di sini ada saburah. Maka saya katakan hadhihi saburah. Hadhihi saburah. Kemudian hadza qalamun, ini pulpen. Hadhihi saburah. Ini adalah papan tulis. Kalau papan tulisnya jauh bisa saya tunjuk tilka saburah. Tilka saburah. Kalau misalnya pulpennya jauh, saya bisa tunjuk oh zalika qalam. Zalika qalamun. Dan kalau kita belajarnya di kelas bareng-bareng teman-teman, ya. Nah, sambil kita nanti bertanya kepada teman-teman, mazalika, apa itu? Ya, mazalika. Kalau kita nggak tahu jenis bendanya, apakah muzakkar apa muannas, pakai saja zalika. Pakai yang muzakkar. Atau kalau bendanya dekat, ya, mahaza. Nggak masalah, mahaza. Misalnya ini saburah. Tapi kita nggak tahu ini saburah, sehingga kita tidak bisa menentukan apakah jenisnya muzakkar apa muannas, ya kan? Maka kita bisa bertanya dengan mahaza ya akhi. Mahaza ya akhi. Apa ini ya akhi? Nah, kalau yang menjawab itu tahu bahwasanya itu saburah, maka jawabnya tentu menyesuaikan dengan jenis bendanya. Hadhihi saburah. Atau kalau dia jauh posisinya, dia katakan tilka saburah. Kemudian kita katakan ma hadza ya akhi? Oh, zalika qalamun. Zalika qalamun. Jadi seperti itu ya cara mempraktekkan bab ini ya. Antum kalau sendirian, antum perhatikan di mana sekarang antum sedang berdiri atau sedang duduk, kemudian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar antum. Kalau saat ini antum sedang berada di jalan misalnya, ya di sana ada syajaratun, ada pohon, ada sayaratun, ada mobil, darajatun. Antum sambil tunjuk-tunjuk, ya tilka syajaratun itu pohon, kemudian tilka sayaratun itu mobil dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya antum bersama teman, ya berdua dan sama-sama sedang belajar bahasa Arab, ya sama-sama orang yang belajar bahasa Arab, ya antum bisa saling bertanya, ya akhi madzalika, atau ma hadza, apa ini atau apa itu. Nanti bisa saling bersoal, soal jawab. Ya demikian ya pembahasan bab 1. Insyaallah setelah ini kita akan bahas bab kedua, ya kosakata tentang keluarga. Ya, bab kedua ini kosakata tentang keluarga, ayah, ibu, anak dan lain sebagainya. Ya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.